Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, saya Adelia Humaira Pusparini dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai statistik parametrik berupa uji normalitas, yaitu uji chi-square, di mana video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah biostatistika yang diampu oleh Ibu Sri Caci MPD. Di sini saya memberikan satu contoh soal di mana saya mengambil dari internet. Soal yang saya berikan ini berupa uji chi-square, di mana penjelasannya sebagai berikut. Data banyaknya mahasiswa dalam pemakaian 3 jenis handphone di 3 kelas. Pertanyaannya, apakah proporsi pemakaian HP BB, Samsung, dan Nokia di 3 kelas tersebut sama? Kemudian kita melakukan pengujian proporsi dengan taraf nyata berupa 5%. Data banyaknya mahasiswa dalam pemakaian 3 jenis handphone di 3 kelas ditulis dalam bentuk tabel seperti ini, di mana pada kelas 1 untuk handphone BB terdapat 20, HP Samsung sebanyak 15, dan HP Nokia sebanyak 5. Untuk kelas 2 sebanyak HP BB yaitu 10, HP Samsung sebanyak 25, dan HP Nokia sebanyak 15. Untuk kelas yang ketiga, HP BB sebanyak 15, HP Samsung sebanyak 5, dan HP Nokia sebanyak 15. Pada baris yang paling bawah terdapat jumlah. Untuk 40 dihasilkan dari jumlah ketiga HP yang terdapat di kelas 1, di mana menghasilkan 40 buah HP. Untuk kelas 2 total ada 50 HP, dan kelas 3 ada total 35 HP. Kemudian kalau dihitung dari jumlah HP yang berjenis sama, untuk HP dari kelas 1 sampai kelas 3 terdapat 45 buah, dan HP Samsung sebanyak 45 juga. Kemudian HP Nokia sebanyak 35. Kemudian totalnya adalah 125. Penyelesaian yang pertama, kita harus merumuskan hipotesisnya dulu, di mana H0 sama dengan proporsi pemakaian HP BB, Samsung, dan Nokia di 3 kelas adalah sama. Kemudian hipotesis 1 adalah proporsi pemakaian HP BB, Samsung, dan Nokia di 3 kelas yang tidak sama. Kemudian kita lanjut pada perhitungan nilai yang diharapkan untuk terjadi. Untuk frekuensi pertama, pada kelas 1, di mana rumusnya itu 40 dikali 45, dari mana 40 ini diambil dari jumlah
total dari kolom ini kolom namanya. Total dari kolom 3 kolom ini pada kelas 1 menghasilkan jumlah sebanyak 40, kemudian dikalikan dengan 45, yang mana 45 ini total dari baris pertama dari kelas 1 sampai kelas 3, yaitu 45. Kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan HP dari kelas 1 sampai kelas 3. Seperti itu. Kemudian untuk kolom kedua pada kelas 2 ini 50 dikali 45 kemudian dibagi 125 menghasilkan angka 18. Begitu seterusnya. Sehingga menghasilkan angka seperti ini. Nantinya nilai-nilai ini atau angka-angka ini akan dimasukkan ke dalam tabel seperti di bawah ini. Kemudian berlanjut untuk pengujian hipotesis yang dihitung. Jadi pada uji chi-square terdapat rumus di mana maksudnya x kuadrat sama dengan sigma batas atas k sampai batas bawah i sama dengan 1, di mana dikali frekuensi 0 dikurangi frekuensi yang diharapkan dikuadratkan, kemudian dibagi frekuensi yang diharapkan. Dihasilkan rumus seperti ini. Mulai dari HPBB, yaitu pada kelas 1 ada 20, kemudian frekuensi harapannya 14,4 dikuadratkan dibagi 14,4, itu frekuensi yang diharapkan, ditambah lagi HPBB pada kelas 2 yaitu sebanyak 10 dikurangi frekuensi harapannya 18, kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi 18, kemudian 15 untuk HPBB di kelas 3 dikurangi frekuensi harapannya yaitu 12,6, kemudian dikuadratkan juga dibagi 12,6. Berlanjut untuk HP Samsung sampai ke HP Nokia sampai kelas yang ketiga, yaitu sebanyak 15 dikurangi frekuensi harapannya yaitu 9,8, kemudian dibagi lagi dengan frekuensi harapannya yaitu 9,8. Hasil keseluruhan ini menghasilkan angka sebanyak 19,76. Kemudian pada pertanyaan pada soal tadi yang di atas telah diketahui kalau level signifikansi itu sebanyak 5% atau sama dengan 0,05. Ini dengan taraf nyata 5%. Kemudian lanjut pada perhitungan lagi, di mana x kuadrat tabel sama dengan x kuadrat hitung, di mana 1 dikurangi alfa dikurangi b dikurangi
1 dikurangi alfa dikali B dikurang 1 dikali K dikurang 1. Kemudian dilanjutkan alfa yaitu sebesar 0,05, B-nya sebesar 3, sebanyak 3 kelas tadi. Kemudian K juga 3 dikurangi 1 karena banyaknya kelas. Kemudian X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat yaitu 9,49. Kemudian kriteria pengujian di mana H0 ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar sama dengan X kuadrat tabel. Nah, ketika X kuadrat hitung lebih besar dari sama dengan X kuadrat tabel, ditemukan angka sebesar 19,76 untuk X kuadrat hitung dan 9,49 untuk X kuadrat tabel, maka gambar grafik distribusinya seperti ini. Intervalnya dari 9,49 sampai ke 19,76. Jadi kesimpulannya H0 ditolak dan ada proporsi pemakaian HP BB Samsung dan Nokia di 3 kelas yang tidak sama. Seperti itu. Baiklah, karena saya sudah menjelaskan soal dan penyelesaiannya, terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.